Oke ya, kita akan memulai pembahasan yang kehadirannya mana masih segini, yang lainnya pada kemana? Muhammad Arif. Ini Mama Arif yang mana? Oh, oke ya. Apabila mendengar suara-suara yang mengganggu dari Ibu, nanti mungkin seketika akan Ibu mutekan ya, supaya tidak mengganggu. Oke, jadi kita mulai pembahasan apa itu yang disebut dengan kecerdasan buatan, apakah itu yang pengolahan data oleh si komputer. Jadi manusia atau kita sebagai orang komputer yang membuatkan sistem teknologinya mengatur atau membuat si komputer ini bekerja seperti layaknya kita, ya, yang akan menghasilkan sebuah sistem yang nantinya si komputer ini akan bekerja tanpa hanya dengan yang sudah diatur atau dibuatkan pengkodingannya oleh manusia. Itu dia. Jadi manusia disebut dengan komputer itu adalah seperti pengganti manusia. Itulah era ataupun nanti ada zaman ataupun teknologi dia akan datang. Beberapa bagian pekerjaan manusia sekarang pun sudah yang digantikan oleh si hasil pekerjaan kita itu yaitu kecerdasan buatan. Apabila komputer, ini ya coba dibaca di sini, ini sebenarnya teknologi ini udah lama ya di tahun 1956 sudah ada. Namun di situ mereka membuatkan bagaimana si komputer ini bisa bekerja seperti layaknya manusia. Komputer mengerjakan mengolah data, kan biasanya manusia kan kita mengolah data, kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan, pengetahuan inilah yang menghasilkan keputusan. Ada data, diolah pengetahuan, referensinya, kemudian dihasilkan sebuah keputusan. Apabila komputer menghasilkan informasi, termasuk pengolahan data, maka si komputer ini akan semakin pintar, cerdas. Itu namanya disebut dengan kecerdasan, yang penerapannya bisa sudah banyak ya contoh-contohnya. Ini tadi ya kecerdasan buatan atau disebut juga dengan artificial intelligence. Artificial mencoba membuat komputer berpikir seperti manusia di dalam memecahkan masalah ya. Pengolahan data, informasi, dan pengetahuan. Kita lihat skema berikut. Komputer itu sebenarnya di awal hanya mengolah data. Ada sebuah sistem atau komputer, manusia menginputkannya, kemudian nanti komputer memproses, ada hasil outputnya. Contoh kita print, itu contoh awalnya si komputer dijadikan atau dipakai ya. Namun berkembang, si pemakai di sini bisa kita sebagai user, bisa juga sebagai pemrogram. Namun ini di sini pemakai menggunakan komputer sebagai pengambil keputusan, pemrosesan pengetahuan, menghasilkan informasi. Ya, informasi diolah yaitu dengan untuk menjadikan pengambil keputusan, pemrosesan pengetahuan. Ini namanya basis data. Kemudian pengambil keputusan. Sudah belajar mungkin belum ya sistem pengambil keputusan belum ya? Sistem pengambil keputusan itu juga bagian dari beberapa teknologi kecerdasan buatan yang membantukan atau ada juga yang disebut dengan sistem pakar. Jadi si komputer inilah yang berinisiatif mengambil keputusannya itu nanti dengan bantuan beberapa proses. Ibu sampaikan ya yang dianggap hadir ya karena Ibu tunggu-tunggu masih bisa diperhatikan ya. Dianggap hadir adalah yang ini ya, yang terlihat di sini. Nanti Ibu capture itulah yang Ibu ini kan. Jadi jangan dianggap ini tidak penting ya, hanya tadi perhatikan ke berikutnya. Spektrum kecerdasan atau kemampuan arah. Untuk apa kecerdasan atau kemampuan yang dibuatkan oleh manusia ini? Hampir semua program kecerdasan buatan ini dilaksanakan dengan teknik pelacakan dan pencocokan pola arah kepada suatu kesimpulan bahwa komputer itu tidak benar-benar pintar. Jadi, apakah komputer bisa salah? Bisa jadi, karena memang yang handle ini atau yang memprogram atau yang mau skep ini semua adalah ini adalah kecerdasan buatannya adalah rancangan si manusianya. Contoh misalnya kalau kamu pernah mendengarkan permainan catur,
Misalnya ada di sini yang suka catur, kamu bermain catur tanpa ada lawanmu, ya seperti main game, ya ini bisa. Itu kenapa? Nah, ini dia kecerdasan buatan ini ya. Jadi dengan menggunakan informasi dan kriteria yang berlaku, komputer bisa menemukan suatu solusi. Semua yang dilakukan itu merupakan percobaan atau berbagai alternatif. Jadi dengan sering melakukan percobaan, diuji, sistemnya akan menghasilkan kombinasi yang cocok dan kriterianya juga sudah dengan benar-benar ada rancangannya. Itu dia dengan beberapa kali. Nanti contohnya dengan data training. Di training dilatih si data ini sehingga menghasilkan suatu solusi ya. Dalam uji coba seorang manusia di sini contohnya ada penanya dan dua objek ditanya tentang jarak jauh sehingga dapat melihat atau berbicara dengan kedua objek. Jadi kalau diperhatikan kecerdasan buatan ini seperti bisa menghasilkan seperti robot juga bisa ya. Beberapa hal penting dari pengujian ini pertama, memberikan tanda-tanda objektif dari kecerdasan. Jadi kecerdasan buatan, kalau disebut kecerdasan sini yang kamu bayangkan adalah si komputernya. Respon tinggal laku dari kecerdasan yang tidak dikenal sejumlah pertanyaan tertentu. Nanti di sistem pakar itu ada berapa pertanyaan-pertanyaan sehingga terdapat sebuah pola ya. Dapat membuat pedoman dalam menerima jawaban yang membingungkan dan ketidakmampuan objek menjawab pertanyaan kita. Tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke si ke kecerdasan ini, si pengetahuan ini bisa terjawab dengan benar, ya. Menghapus setiap bias yang menguntungkan organisme. Jadi organisme hidup termasuk manusia dibandingkan mesin cerdas dan memaksa si pena agar hanya memfokuskan pada jawaban-jawaban pertanyaan yang diajukan. Jadi di sini dibuatkan pertanyaannya seefisien mungkin agar ya bisa tidak ada kebiasaan ya, jadi terarah, terpola jawabannya, jadi bisa dipercaya ya. Berikut bagan kedudukan ilmu kecerdasan buatan. Jadi dari mana turunnya artificial intelligence? Tadi kita sudah lihat di tahun berapa berkembang. Di awalnya ada computer science. Jadi kalau ditanya apa jurusanmu? Komputer. Kamu bidang apa? Komputer. Jurusanmu apa? Teknik informatika. Ini bagian-bagian dari computer science, software engineering, operating system, information system engineering, information technology, networking and internet technology, artificial. Ini dia artificial. Ini bagian dari si komputernya, ilmu komputernya. Apa saja cakupan artificial intelligence? Ada expert. Nanti kamu belajar satu mata kuliah itu ada nanti expert sistem pakarnya, ada faziologi. Udah belajar sistem pakar? Belum kayaknya ya. Ada faziologi, ada neural network, natural language, robotik. Nah, ini kalau kita perhatikan, inilah sistem yang membuat bagaimana contoh kalau kamu melihat kayak mobil listrik, bagaimana sebuah produksi perusahaan itu ya dengan menggunakan teknologi-teknologi ini. Dengan basic ilmunya adalah seperti ekspor sistem pakar, misalnya pemetaan penyebaran COVID dengan artificial intelligence. Nanti kamu cari ada itu ya. Kemudian neural network. Neural network ini adalah mengambil keputusan meniru seperti saraf manusia. Natural language. Jadi misalnya kalau kamu buka komputermu dengan si Google, kamu bersuara sekarang, misalnya kamu mau bertanya apa arti monyet misalnya kan, nah, dia akan mencari ya nanti di natural language ada dipelajari itu dibahas. Kemudian robotik ini kemungkinan di pembahasan di kampus kita ada, namun robotik sepertinya belum ya. Jadi kalau kampus-kampus lain itu ada beberapa yang ikut lomba-lomba robotik ya. Robotik misalnya contoh membuat pemadam kebakaran sendiri, itu contohnya simpelnya. Nah, memindahkan makanan dari tempat A ke tempat B menggunakan alat. Ini dia robotiknya. Jadi ini dia bagaimana kedudukan si artificial intelligence ini merupakan cakupan dari computer science. Ini kalau dibahas banyak lagi. Ada ke big datanya, ada ke
apalagi ya ilmu-ilmu yang memang apa itu convolutional network ada, neural network udah, banyak lagi cakupan-cakupannya. Kecerdasan ini harus diprinsip berdasarkan teoretikal dan terapan. Jadi ada teori ya diterapkan menghasilkan apa saja yang perlu untuk menguasai, untuk bisa menguasai artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan. Struktur data, struktur data. Kalau kamu mengingat mata kuliah struktur data, bagaimana itu teori yang memindahkan A ke B, A ke B tanpa pernah saling apa itu menumpuk. Nah, itu contohnya. Kemudian HIP, ini contoh ya, struktur data. Kamu harus menguasai struktur data. Mau bahasa pemrogramanmu apapun, kalau dulu kamu belajar misalnya Pascal, C++, ya, struktur data itu sangat penting ya. Setelah struktur data, apalagi yang perlu diketahui algoritma. Algoritma diperlukan untuk penerapan pengetahuan. Jadi di struktur data kamu melihat bagaimana setiap data struktur itu pengkodingannya ataupun tahapan-tahapannya yang dibuatkan harus sesuai aturan struktur datanya. Kemudian ada algoritmanya. Ini saling berkaitan. Yang terakhir ini adalah teknik bahasa dan pemrograman. Nah, supaya ini bisa diimplementasikan, contoh untuk robot ada software atau tool yang dipakai, ya. Apakah jadi ada semacam beberapa ilmu yang digabungkan ya. Jadi di sini kita harus mengetahui tadi struktur datanya, algoritmanya, pengkodingannya, pemrogramannya. Namun untuk merealisasikan ini menjadi sebuah terapan, tidak hanya teoretika, kita harus memiliki kemampuan yang lainnya. Jadi bagaimana tadi temuan kita itu ataupun yang kita kerjakan itu benar-benar bisa digunakan. Nah, harus menggunakan itu tadi ya, ada yang ilmu lain yang harus kita pahami untuk menerapkan ini tadi. Contoh untuk membuat robot, tidak cukup hanya kamu bisa membuatkan coding-codingnya, enggak. Itu supaya si robot ini berjalan, robot ini kan sudah seperti mengganti manusia, membuatkan robot ini seperti apa? Kalau kamu pernah melihat, ada sekarang jenis robot yang dibuat mirip seperti seorang wanita ya. Jadi robot ini diatur sedemikian rupa sedang dia bisa berdandan atau apa. Ini bagaimana bisa? Nah, ini kan diperlukan lagi keahlian lain selain tadi menguasai yang ini tadi ya. Kecerdasan buatan menawarkan media teori yang ini dapat dinyatakan dibuktikan melalui eksekusi pada komputer. Ya, ini dicoba. Beberapa bagian utama dari si aplikasi kecerdasan buatan ini. Jadi kalau kamu mendengar apa itu kecerdasan buatan itu ya atau artificial intelligence, yang kamu bayangkan itu adalah terdiri dari basis pengetahuan, ada knowledge base-nya, kemudian ada motor inferensinya. Inilah yang basic atau dasar dalam membuatkan seperti contoh tadi sistem pakar, fuzzy, robot, ini dia. Harus ada basis inilah bagian utamanya, knowledge base dan inference engine. Pengetahuan di sini adalah terorganisir, teranalisis. Jadi semuanya dirancang secara terorganisasi dan teranalisa pada pemecahan masalah sehingga pengetahuan itu ada fakta, ada pemikiran, ada teorinya, ada prosedur untuk dilaksanakan, kemudian keterhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, contoh di sini konsep kecerdasan buatan ya, ini ada input, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya di sini dilakukan question problem, contoh nanti sistem pakar, misalnya contoh penyakit apa TBC kan, nanti dilakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, apakah kamu sesak nafas? Ya, lanjut lagi. Ya, ya, ya. Nah, ini dia knowledge base-nya, ada inference capability-nya, maka didapatlah kata si pakar ini adalah komputernya. Oh ya, benar Anda menderita penyakit TBC dengan alasan ini. Jadi ini keputusan akhirnya itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, namun didasari knowledge base dan inference capability. Ini akan kita bahas untuk selanjutnya. Kemudian
Di sini permasalahan yang ditangani kecerdasan buatan. Apa saja yang bisa dilakukan atau masalah. Contoh, pembuktian teorema, teori proving, tugas matematika. Ini dia yang paling banyak ya. Kalau kamu perhatikan yang suka main game, ya itu di ada yang suka main game? Ada? Saya Bu, saya suka Bu. Nah, ini kalau kamu melihat, apakah ada idemu sedikit, oh ya saya mau bikin begini. Bisa nggak kamu bayangkan, yang kamu mainkan itu, yang kamu sampai gila-gilaan lupa waktu misalnya, itu adalah buatan manusia. Jadi ada permainan yang dirancang oleh manusia, ini dia ya. Kemudian pemecahan masalah umum, general problem solving. Contoh tadi pengambil keputusan otomatis ya. Contoh tadi yang misalnya kamu ke tol, kamu mau ngambil tiket tol, itu termasuk ya. Ini sudah dirancang. Persepsi, perception, vision, percakapan, conversation. Contoh tadi ya ada misalnya sudah ada nih aplikasi ya. Jadi kamu sedang berjalan-jalan di negara Cina misalnya contoh ya. Kemudian kamu nggak paham bahasanya. Jadi kamu berbahasa Indonesia, nanti dengan si aplikasi itu dia yang akan menerjemahkan dan dia memahami bahasa kita. Ini contoh ya, bisa digunakan juga untuk percakapan conversation. Pemahaman bahasa alamiah, natural language, misalnya Elijah dapat memberikan saran psikologis. Ya, ini misalnya contoh. Pengenalan pola, pattern recognition, ini dia bidang pengolahan citra, kebutuhan ramalan cuaca, fotokopi, monitor TV dan sebagainya. Ini bisa kita rancang. Kalau kamu tertarik, kamu misalnya ada suatu kejadian atau kamu buat sesuatu teknologi, apakah pernah kamu berpikir ini cara bikinnya bagaimana ya? Kalau ini dibuat ini bagaimana ya? Itu dia kecerdasan buatan. Jadi ide kita itu kita suruhkan si komputer yang mengerjakannya atau ada pekerjaan-pekerjaan manusia yang ini kayaknya kalau manusia terlalu apa ya ribet atau terlalu butuh waktu. Nah, bagaimana kalau kita gantikan dengan si alat ini yang tadi ya memang menggunakan otaknya adalah komputer. Contoh itu ada kemarin Ibu baca bagaimana dibuatkan kalau udara kita ini kan terlalu banyak CO2-nya, udah kotor sekali. Ternyata kalau dengan mengandalkan tanaman-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan itu sangat lama ya supaya udara kita ini agak bersih. Nah, dibuatkanlah seperti pohon. Pohon ini dibuatkan mirip pohon, namun itu dibuatkan adalah dengan ini tadi ya dengan sebuah kemampuan artificial intelligence katanya lebih cepat menyerap CO2-nya. Nah, itu sebuah contoh ya. Kemudian pembuatan perangkat lunak otomatis, automated software generation. Jadi kalau kamu perhatikan, nanti Ibu akan sering minta coba lihat jurnal ini, penelitian ini. Nah, itu contoh-contoh kecilnya dalam permasalahan yang diselesaikan. Dan inilah yang sekarang yang dimanfaatkan industri-industri yang menghasilkan jangankan industri ya, kamu sebagai atau kita sebagai operatornya atau kita sebagai salah satu pemogramnya, kalau misalnya sudah kamu di suatu perusahaan yang IT-nya benar-benar untuk ini, ya, kalau kamu pernah baca-baca referensi itu sangat menjanjikan untuk bidang ini, ya. Jadi bagaimana misalnya orang Indonesia bekerja di sebuah teknologi apa itu misalnya kemarin NASA ya. Jadi dia ini berdasarkan apa kemampuan seperti ini. Kemampuan ini sangat apa ya pengkajiannya sangat tinggi. Nah, kalau kamu tertarik ya, tidak hanya menciptakan sebuah teknologinya, hanya sebagai pemogram ataupun sebagai ininya salah satu bagian dari ini kamu sudah mau sangat enak ya kalau misalnya kamu ke lapangan pekerjaannya. Kemudian bidang-bidang kecerdasan buatan. Ini tadi permasalahannya, ini bidangnya. Contoh tadi expert system, sistem pakar. Ini akan nanti ada pembahasan itu. Pengolahan bahasa alami, natural language processing. Contohnya tadi udah. Pengenalan ucapan, speech recognition. Nah, ini pun ya. Nah, ini tadi dia. Image processing, robotik, sensor. Ini lagi ya. Harus bisa kamu bedakan yang mana robotik, yang mana sensor. Siapa yang suka atau pernah melihat yang apa itu? Apa tuh yang kayak pesawat apa tuh? Sensor Dragon. Apa?
Mana yang suka? Ah, Ground. ya, Ground. oke, ya. Pernah ini udah mau habis ya. Setelah ini kita kembali ke classroom ya, di kita contoh ya. Itu juga sensor ya, pekerjaan sensornya. Logika samar, algoritma genetika, jaringan saraf tiruan, ini semua ada game playing, evolutionary inilah pembahasan dari semua artificial intelligence ini. Jadi terserah kamu yang mau minatmu di mana. Seperti Ibu, contohnya Ibu di pengelola citranya, kemudian di mana lagi ya? Bikin Tanya komputer. mama. Ini. Nah, salah satu ini bisa dimanfaatkan. Jadi